Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin meluruskan pernyataan daripada salah satu Ustadz Wahabi sekaligus membongkar kebohongan yang telah ia lakukan. Nama Ustadz Wahabi tersebut tiada lain tiada bukan adalah Badrussalam LC Al-Wahabi. Yang pertama, Badrussalam LC Al-Wahabi itu berkata, doa iftitah wa ana minal muslimin itu salah. Karena yang sahih, yang benar adalah wa ana awwalul muslimin. Padahal dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami, haddatsana Yusuf al-Majishun, haddatsani Abi an Abdirrahman al-A'raj, an Ubaidillah bin Abi Rafi', an Ali bin Abi Talib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di dalam Sahih Muslim ini sangat jelas sekali bahwa bacaan doa iftitah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wa ana minal muslimin. Walaupun di dalam hadis-hadis sahih yang lain ada juga yang bacaan doa iftitah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan redaksi wa ana awwalul muslimin. Tetapi para ulama, wa ana awwalul muslimin itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dibaca oleh orang Islam lainnya selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika ada orang Islam yang membaca wa ana awwalul muslimin, artinya wa ana awwalul muslimin dan saya orang pertama yang masuk Islam, maka ini sangat bertentangan dengan kenyataan. Mengapa begitu? Sebab terlalu banyak orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan doa iftitah wa ana awwalul muslimin dan saya orang pertama masuk Islam itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk umat ini kita membaca wa ana minal muslimin dan saya bagian daripada orang Islam, dan ini juga hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Maka sangat aneh ketika Badrussalam LC Al-Wahabi menyatakan wa ana awwalul muslimin, doa iftitah seperti ini salah. Ini fatwa yang sangat ngawur sekali tanpa berdasarkan referensi. Yang kedua, Badrussalam LC Al-Wahabi berkata, takbir berjamaah ketika pada hari raya itu salah. Itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita semua sudah tahu dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, haddatsana Yahya bin Yahya, akhbarana Abu Khaythamah, an Ashim al-Ahwal, an Hafsah binti Sirin, an Ummi Atiyah, qalat kunna nu'maru bil khuruji fil aidaini wal mukhabba'at wal bikru qalat al huyadu yakhrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nasi. Para sahabat dulu itu bertakbir berjemaah. Ini dalil takbir bersama. Maka heran ketika Badrussalam LC Al-Wahabi yang sangat minim referensi tersebut sangat kurang ajar terhadap masyarakat. Yang ketiga, Badrussalam LC Al-Wahabi ia telah melakukan kedustaan yang sangat nyata atas nama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah melafatkan niat. Kata Badrussalam LC Al-Wahabi, Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal setelah kami cek dalam beberapa kitab-kitab beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ternyata Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama yang menganjurkan kita untuk melafatkan niat. Silakan cek dalam kitab Imam An-Nawawi yang bernama Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, tepat pada halaman 108 terbitan Darul Minhaj. Wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutku kubailat takbiri. Niat itu letaknya dalam hati dan disunnahkan, dianjurkan melafatkan niat sebelum bertakbiratul ihram. Dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
tepat pada juz kedua halaman 246 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Asyarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wala yajibul lafzu bil lisani ma'aha wala yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi." Niat yang wajib dalam wudhu adalah niat dengan hati dan tidak wajib melafadzkan niat dengan lisan. Bahkan tidak sah kalau niat hanya dengan lisan. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Tetapi apabila orang itu memadukan antara niatnya yang ada di hati sekaligus ia melafadzkan niat dengan lisan, maka hal tersebut akadu, lebih kuat lagi, wa afdalu, dan lebih utama lagi. Hakadha qalahul ashabu, begitulah apa yang dinyatakan oleh ashabus Syafi'i wattafaqu alaihi, dan mereka para ashabus Syafi'i sepakat tentang dianjurkannya melafadzkan niat dengan lisan. Yang keempat, kesalahan Badrus Salam LC Al-Wahabi. Dia berkata, riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i tentang anjuran mengaji Al-Quran di sisi kuburan itu diragukan oleh banyak para ulama. Mendengar pernyataan yang telah disampaikan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi ini, kami berpikir, dari mana Badrus Salam LC ini mengatakan bahwa para ulama meragukan riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i menganjurkan umat Islam untuk ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika berziarah kubur. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri, beliau berkata dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Um, tepat di juz pertama halaman 334 terbitan Darul Jauzi, kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, dan saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan dan kemudian si mayit didoakan. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai ikon daripada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar tepat pada halaman 147 terbitan Nurul Huda, qala Syafi'i wal ashabu yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Imam Asy-Syafi'i dan para ashabus Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, amin, mereka semua berkata disunnahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan mereka berkata apabila masyarakat hataman Al-Quran di sisi kubur tersebut, maka kana hasanan, hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ay yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarati wa khatimataha. Kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, beliau Ibnu Umar mensunnahkan, menganjurkan seseorang untuk ngaji Al-Quran di atas kubur setelah mayit itu dikuburkan, yaitu ngaji awal surat Al-Baqarah dan penghujung surat Al-Baqarah. Ini merupakan perbuatan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Badrus Salam LC Al-Wahabi sangat membenci perbuatan sahabat Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan kelima yang telah dilakukan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia berkata orang yang berdoa langsung setelah selesai salam dari sholat itu salah. Seharusnya wirid dulu baru berdoa. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC. Padahal di dalam kitab Sahih Muslim di sana dijelaskan, wa idza sallama qala Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah selesai salam dari sholat, beliau langsung berdoa Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Nabi sendiri ketika selesai salam dari sholat langsung berdoa. Walaupun kita tahu wirid dulu, monggo langsung berdoa, atau langsung berdoa ya silakan, tidak ada yang salah. Yang salah Badrus Salam LC Al-Wahabi yang selalu mempersoalkan tradisi atau amaliyah masyarakat yang sudah jelas tidak dipersoalkan, tidak disalahkan dalam syariat. Kesalahan yang keenam yang telah dilakukan Badrus Salam LC Al-Wahabi adalah
Dia berkata, semua hadis tentang menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat pada waktu membaca Al-Fatihah itu dhaif, tidak ada yang sahih. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi. Padahal kita tahu di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, akhbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bil Kufah, haddatsana Ibrahim bin Abil Ambas Al-Qadi, haddatsana Sa'id bin Utsman Al-Kharraz, haddatsana Abdurrahman bin Sa'id Al-Muadzin, haddatsana Fitr bin Khalifah an Abi Tufail an Ali wa Ammar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajri ila akhirih. Hadza haditsun sahihul isnadi wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas beliau menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat maktubah, bahkan beliau membaca doa kunut ketika sholat subuh. Kemudian Imam Al-Hakim memberikan komentar tentang status hadis ini. Hadza haditsun sahihul isnadi, hadis ini sahih sanadnya, wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi, dan saya tidak tahu dari beberapa perawinya itu ada yang bermasalah atau yang terjarah. Tidak ada. Dalam halaman yang lain Imam Al-Hakim juga meriwayatkan sebuah hadis Ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Qad ihtajjal Bukhari bi Salimin hadza wa huwa Ibnu Ajlan al-Aftas wa ihtajja Muslimun bi Syarikin wa hadza isnadun sahihun wa laysa lahu illatun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari berhujjah dengan Salim, beliau ini Ibnu Ajlan al-Aftas. Begitu juga Imam Muslim berhujjah dengan Syari, sehingga dengan begitu status daripada hadis ini sanadnya sahih walaisa lahu illatun, dan tidak ada illat di sana. Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh para ulama ini sangat jelas sekali bagi kita sebagai orang yang punya akal bahwa Ustadz Wahabi yang bernama Badrus Salam LC Al-Wahabi ini sangat ngawur dan bahkan telah melakukan kedustaan atas nama para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, saran kami kepada para bayi-bayi Wahabi Al-Kucluki, sadarlah kalian, jangan sampai kalian tertipu dengan titel LC ataupun dengan sebuah gelar Pak Ustadz, karena Ustadz itu tidak mungkin berkhianat menyampaikan ilmu agama kepada umat. Semoga ini dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.